Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Masih semangat belajar kan? Terutama untuk teman-teman kelas 7 SMP dan MTS. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ada 4 tujuan pembelajaran pada video kali ini. Teman-teman diharapkan mampu untuk memahami dan memaparkan mengenai pertumbuhan remaja, perkembangan remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Apa itu pertumbuhan remaja? Pertumbuhan sendiri merupakan suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi dan berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggotanya, misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, atau neneknya. Selanjutnya ada faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik dibandingkan remaja yang asupan gizinya kurang. Faktor emosional. Gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Selanjutnya ialah faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Setiap individu tentunya menginginkan pertumbuhan yang ideal. Lalu bagaimana pertumbuhan yang ideal untuk remaja? Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa diupayakan untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Yang pertama dengan menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, serta seimbang. Selanjutnya dengan melakukan olahraga secara teratur dan juga memiliki waktu istirahat yang cukup. Tubuh yang ideal sendiri dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara berat badan dan tinggi badan. Berikut adalah cara untuk menghitung berat badan ideal, yaitu tinggi badan dikurangi 100, kemudian hasilnya dikalikan 90%. Dan berikut merupakan informasi mengenai daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Berikutnya ialah pembahasan mengenai perkembangan remaja. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Ada berbagai macam perkembangan remaja, seperti halnya perkembangan biologis, yang merupakan perubahan fisik akibat dari aktivitas hormonal. Selanjutnya ada perkembangan psikologis, merupakan perkembangan secara emosional pada masa remaja yang dapat membentuk identitas. Lalu ada juga perkembangan kognitif, merupakan perkembangan pada kemampuan berpikir secara abstrak. Perkembangan yang lain ialah perkembangan moral yang berkaitan dengan sudut pandang dan nilai-nilai, perkembangan spiritual yang berkaitan dengan konsep abstrak, interpretasi analogi, serta simbol-simbol, seperti halnya konsep keagamaan, dan yang terakhir adalah perkembangan sosial yang berkaitan dengan kehidupan sosial bersangkutan dengan makhluk lain.
Diskusi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik pada remaja dibedakan menjadi perubahan fisik primer dan sekunder. Perubahan fisik primer seperti halnya menstruasi untuk anak perempuan dan mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa menstruasi sendiri dialami ketika berusia 11 dan 13 tahun. Sedangkan untuk perubahan fisik sekunder bagi laki-laki dapat ditandai dengan tumbuhnya jakun pada leher, tumbuhnya rambut atau bulu halus pada bagian tertentu, dada yang lebih bidang, dan suara yang menjadi lebih besar. Sementara bagi remaja perempuan, perubahan fisik sekunder biasa ditandai dengan pinggul yang membesar, payudara yang membesar, dan tumbuhnya rambut atau bulu halus di bagian tertentu. Diskusi terakhir pada video kali ini mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Ada dua faktor. Yang pertama ialah faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh bakat seperti halnya melukis, bermain, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya, seperti keluarga, teman, ataupun lingkungan sepermainan. Lalu bagaimanakah dampak yang terjadi pada gangguan kesehatan mental pada remaja? Gangguan pada kesehatan mental dapat dirubah menjadi positif dan negatif bergantung dari kualitas kesehatan mental remaja itu sendiri. Remaja dengan kesehatan mental yang baik akan mengubah gangguan tersebut menjadi pembelajaran dan motivasi, sedangkan remaja dengan kualitas kesehatan mental yang kurang akan menjadikan gangguan tersebut sebagai suatu masalah yang dapat mengakibatkan stres dan gangguan mental lainnya. Demikian tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja. Terima kasih.